Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Biarlah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga ayat 6. Tapi sebaiknya saya akan teruskan sampai ayat 7. Demikianlah dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara kasih terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat dalam firman Tuhan hari ini. Ternyata menjadi orang percaya itu tidak hanya hidup, dikatakan hidup beriman, sudah selesai. Ternyata iman yang sesungguhnya adalah iman yang harus berbuah. Kalau saya hitung ada 7 buah iman yang menuju ke kedewasaan. Itu ada kebajikan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Ada pengetahuan, terutama tentang firman Tuhan. Ada penguasaan diri, artinya kita dimampukan untuk menahan diri. Ada ketekunan, artinya tidak kita, ya, mungkin sekali-sekali atau jarang atau tidak, ya, berurutan, ya, kadang-kadang bolong, ya, kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan atau berdoa. Nah, tetapi itu tidak terus-menerus. Tapi penguasaan diri artinya kita dimampukan untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu kepadanya. Dan ada juga buah keempat, ketekunan, dan kelima kesaksian, dan keenam adalah buah yang luar biasa, yaitu supaya kita sampai kepada kasih secara intern kepada saudara-saudara, ya, apakah itu keluarga kita ataupun kita yang bersaudara, adik kakak, ya. Dan terakhir yang 7 itu kasih di luar keluarga, itu kepada semua orang. Nah, itulah iman yang dikehendaki Tuhan. Tentu pesannya kepada kita semuanya, milikilah iman yang hidup, iman yang dewasa, iman yang berbuah. Kenapa? Karena itu akan menolong kita untuk meneruskan hidup dari kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa saat ini, ya, hidup manusia tidak menentu. Karena itu terus-meneruslah kita bersekutu kepadanya. Terus-meneruslah kita memiliki iman sehingga kita tetap akrab kepadanya. Dengan hubungan yang akrab dekat kepada Tuhan, maka apapun yang dikerjakan pikiran dan tangan kita pun menjadi berkat. Menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kita jadi berguna bagi sesama kita manusia. Sungguh indah firman Tuhan hari ini. Sebagaimana dengan nama Petrus, supaya kita seperti batu karang yang teguh, itu hidup dalam iman, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita sudah hidup di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka yakinlah dan percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita terus dilindungi, kita terus
diperhatikan. Dia siap sedia menolong kita setiap saat untuk dimampukan jadi orang yang beriman yang mantap, beriman yang buahnya dapat dirasakan oleh semua orang. Ayo, bergegaslah jadi orang-orang yang beriman, yang tangguh, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya ya Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ternyata Tuhan, hidup kami ini harus berbuah melalui iman kami, dari iman yang sederhana, iman yang mungkin di dalam kehidupan kami, ya seperti kekanak-kanakan, tapi hari ini Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kami sebagai tumbuh berbuah dari orang yang beriman yang berbuah dan dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh, tetap Engkau mampukan dalam menguasai diri, sehingga kami juga memiliki pengetahuan tentang kebaikan Tuhan, tentang firman-Mu, sehingga terus-menerus kami rindu untuk bersekutu kepadamu. Tatap tilik Tuhan saudara kami, dimanapun mereka berada sekarang. Tuhan ingatkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan, karena itulah akan menumbuhkan imannya. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini sungguh-sungguh bertakat dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.